kompetensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Ibu Kepala SMA Negeri 1 Bengkulu Selatan, Ibu Arin Justina SPD MPD. Yang kami hormati Kasubag TU beserta staf. Yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, Dewan Guru, dan yang kami muliakan rekan-rekan sekalian, calon guru penggerak, ada Ibu Tesmi, ada Pak Bayu, ada Ibu Tian, dan ada Ibu Ikasti. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk bertemu dalam rangka menghadiri diseminasi budaya positif di SMA Negeri 1 Bengkulu Selatan yang nanti akan dipaparkan dan dijabarkan langsung oleh Dewan Guru yang menjadi CIB tahun 2024 khususnya di angkatan ke-11. Baiklah, saya sebagai pembawa acara menyampaikan susunan acara pembukaan diseminasi budaya positif di SMA Negeri 1 Bengkulu Selatan. Calon guru penggerak angkatan ke-11, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah kata sambutan sekaligus membuka acara kegiatan diseminasi budaya positif, yang ketiga nanti penutup. Baiklah, untuk pertahanan acara ini kita sama-sama buka dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu kata sambutan pengarahan dari Kepala SMA Negeri 1 Bengkulu Selatan kepada yang terhormat Ibu Arin Justina SPD MPD. Waktu dan tempat kami sediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMA Negeri 1 Bengkulu Selatan, yang kami hormati calon guru penggerak dari SMA Negeri 1 Bengkulu Selatan, yang pada hari ini akan melaksanakan diseminasinya, pengimbasannya pada kita semua. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari senantiasa kita panjatkan karena dalam keadaan sehat walafiat kita selalu mendapatkan rahmat dan karunia-Nya sehingga bisa berada di ruang kelas ini guna mengikuti diseminasi yang akan dibawakan oleh guru penggerak kita. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita kirimkan salawat beserta salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua senantiasa patuh dan mengikuti ajaran-ajaran beliau sehingga selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, pada hari ini salah satu program dari guru penggerak kita ya, guru penggerak kita Ibu Ikasti yang
hal ini ya. Kemudian Ibu Dian Lestari, Pak Bayu Sugara, dan Ibu Desmi Niarti. Ibu Desmi Niarti. Mereka berempat ini sekarang ini mengalami pendidikan ya, sedang dalam rangka pendidikan guru penggerak. Jadi masih dalam proses untuk menuju kelulusan dinyatakan sebagai guru penggerak. Jadi dalam kegiatan-kegiatan mereka berempat ini tentu banyak yang harus mereka sampaikan ya, yang harus mereka imbaskan ya pada kita. Jadi sangat kita harapkan partisipasi Bapak Ibu semua mengikuti dengan baik, mendukung dengan baik ya kegiatan-kegiatan guru penggerak kita ini. Mudah-mudahan semakin banyak yang lulus pada program guru penggerak akan semakin meningkatkan kualitas pembelajaran kita, khususnya di SMA Negeri 1 Bengkulu Selatan ini. Karena mereka ini pasti dibekali dengan kegiatan-kegiatan yang sangat mendukung implementasi dari kurikulum Merdeka, mulai dari penanaman karakter ya, kemudian kompetensi guru ya, sampai kepada hal-hal lainnya yang berkaitan dengan implementasi kurikulum Merdeka. Nah, pada keempat guru penggerak ini kami ucapkan selamat ya, sudah mengikuti seleksi yang ada dan dinyatakan lulus sebagai calon penggerak, calon guru penggerak. Dan mudah-mudahan selalu semangat mengikuti seluruh program kegiatan yang ada ya, dan selalu memberikan nilai-nilai positif kepada sekolah, kepada kita semua untuk kita implementasikan pada peningkatan proses belajar mengajar di SMA Negeri 1 Bengkulu Selatan. Nah, Ibu pesankan dalam kegiatan-kegiatan ini dan kegiatan-kegiatan selanjutnya tentu akan banyak tantangan yang akan dihadapi oleh calon guru penggerak. Nah, Ibu yakin dan percaya mereka akan menghadapinya dengan semangat yang menyala ya, tidak mudah berputus asa ya, karena seleksi yang ada cukup ketat, dan saya yakin dan percaya dengan bermodalkan tekad yang kuat dan niat yang baik ini ya, untuk kebaikan kita bersama, kompetensi baik itu peningkatan kompetensi guru maupun peningkatan kualitas pembelajaran kita, pasti sudah tertanam di sanubari guru-guru penggerak kita ini, calon-calon guru penggerak kita ini, sehingga lebih memacu semangat mereka untuk melaksanakan, mengimplementasikan seluruh kegiatan yang merupakan program pendidikan guru penggerak. Nah, untuk itu kita juga bersama ya, selaku rekan atau kolega ya di SMA Negeri 1 Bengkulu Selatan ini, rekan-rekan guru semua, rekan-rekan staf administrasi dan seluruh warga sekolah siap mendukung ya semua kegiatan yang akan dilaksanakan oleh calon guru penggerak kita. Mungkin demikian yang bisa Ibu sampaikan. Mari kita ikuti nanti dengan baik kegiatan-kegiatan yang ada. Ibu mengucapkan banyak terima kasih
atas seluruh partisipasi kita semua dalam peningkatan program pendidikan calon guru penggerak kita. Dan harapan selanjutnya segera menyusul setelah tahun ini, perekrutan guru penggerak akan selalu ada dari SMA Negeri 1 Bengkulu Selatan. Demikian sambutan dari saya. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diseminasi budaya positif dalam program pendidikan guru penggerak tahun 2024 angkatan 11 resmi dibuka. Terima kasih kepada Kepala SMA Negeri 1 Bengkulu Selatan yang telah memberikan pengarahan sekaligus membuka acara diseminasi budaya positif di SMA Negeri 1 Bengkulu Selatan untuk program calon guru penggerak angkatan ke-11 tahun 2024. Dan saya sebagai pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan dalam memimpin acara pembukaan ini. Dan untuk melengkapi keberkahan acara ini, marilah sama-sama kita tutup acara pembukaan diseminasi budaya positif dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan perlu kami sampaikan bahwasanya ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada sesi kedua ini yang akan pengibasan budaya positif akan disampaikan oleh Bapak Bayu Sugara. Kepada Bapak Bayu kami persilakan. Oke, baik, terima kasih kepada Ibu Desmi. Baik Ibu Bapak sekalian ya, hari ini saya akan sedikit berbagi berbagi praktik baik ya mengenai pengimbasan budaya positif ya di SMA Negeri 1 Bengkulu Selatan ya. Ini merupakan tugas kami dari sebagai CGP atau calon guru penggerak ya dari fasilitator ya nantinya, yaitu berkaitan dengan diseminasi ya. Oke ya. Adapun hal-hal yang akan disampaikan nantinya yaitu berkenaan dengan budaya positif ya, tentang posisi kontrol, kemudian nantinya ada disiplin, ada juga nantinya tentang restitusi ya, kemudian juga nanti ada keyakinan kelas dan lain sebagainya. Oke, yang pertama kita mulai dari filosofi Ki Hajar Dewantara, yang dimana beliau mengatakan bahwasanya pendidikan yaitu menuntun, pendidikan adalah ngomong. Kemudian pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ya, kodrat alam di sini yaitu bawaan dari lahirnya, sedangkan kodrat zaman yaitu kodrat yang ada pada zamannya. Ya, okay. Kemudian ada budi pekerti atau watak atau karakter. Ya. Selanjutnya ada trilogi pendidikan KHD, Ingarso Sungtolodo, Ingwadia Mangun Karso, Tutwuri Handayani. Ini adalah semboyan dari pendidikan kita. Kemudian ada pendidikan seperti seorang petani atau tukang kebun. Oke, baik. Ini merupakan nilai guru penggerak. Yang pertama, ya, itu ada berpihak pada murid. Kemudian ada mandiri. Selanjutnya ada efektif. Kemudian ada kolaboratif dan juga ada inovatif, ya. Nah, kemudian ini perannya kita sebagai guru penggerak nantinya. Yang pertama,
menjadi pemimpin dalam pembelajaran. Kemudian menjadi coach bagi guru lain, ya. Coach ini yaitu intinya berbagi di situ ya, bukan menggurui namun berbagi yang kami ketahui dan kami dapat dalam pendidikan. Kemudian memajukan kepemimpinan murid ya. Di sini juga kita mengajarkan kepada murid untuk menguasai dalam kepemimpinan kelas ya, mungkin seperti ketua kelas kan, dengan ada halnya tentang memajukan kepemimpinan murid, bisa membuat murid untuk menjadi seorang pemimpin, bukan hanya pemimpin dalam kelas, nantinya juga pemimpin dari seluruh siswa, yaitu di ketua OSIS nantinya. Kemudian juga menggerakkan komunitas praktisi ya. Selanjutnya mendorong kolaborasi ya. Mendorong kolaborasi di sini yaitu membuat supaya kita bisa bekerja sama ya dalam hal apapun, termasuk dalam pemecahan masalah. Oke, selanjutnya ini visi guru penggerak ya dari kami, yaitu menggunakan pendekatan inquiry apresiatif dengan tahapan bagja, yang dimana yang bagja tersebut jika dibagi yaitu artinya buat pertanyaan ya, B-nya, kemudian A-nya itu ambil pelajaran, kemudian yang G-nya itu gali mimpi, kemudian yang J-nya itu jabarkan rencana, dan yang terakhir A-nya itu atur eksekusi. Di situ bisa kita lihat bersama-sama ada tahapannya atau diagramnya atau gambarnya seperti itu ya. Oke, ini kita mulai dari visi guru penggerak saya ini. Visi guru penggerak untuk murid di masa depannya. Ini yang saya bilang yaitu terwujudnya murid yang kolaboratif, kreatif dan cakap teknologi. Ya, intinya di sini yaitu tujuannya yaitu membuat siswa atau murid itu bisa bekerja sama sehingga bisa menimbulkan kreativitas ya dalam belajar, dan juga bisa memahami teknologi dan pemanfaatannya di zaman sekarang. Nah, ini kemudian kita masuk ke intinya yaitu budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal. Budaya positif yang diterapkan di sekolah adalah nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ya, ini sekilas tentang budaya positifnya. Ini kemudian ini perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory atau teori pilihan. Kemudian meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kemudian, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, ini bentuk ilusi kontrolnya. Nah, kemudian ini bisa kita lihat bersama-sama. Ini merupakan paradigma stimulus respon atau teori kontrolnya. Bisakah kita mengontrol seseorang? Oke. Di sini ada dua kolom, atau bisa disebut dengan tabel T namanya. Ya. Di sebelah kiri itu, sebelah kiri kita lihat yaitu ada namanya stimulus respon, sedangkan di sebelah kanan itu merupakan teori kontrolnya.
sana ada contohnya ya. Kemudian kalau di stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama. Sedangkan di teori kontrolnya, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Namun di teori kontrolnya semua orang memiliki gambaran yang berbeda. Selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Namun di teori kontrolnya yaitu semua perilaku memiliki tujuan. Ya. Selanjutnya yaitu orang lain bisa mengontrol saya, itu di stimulus respon. Sedangkan teori kontrolnya itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jelas di sini ya. Yang bisa menenangkan ya emosi segala macamnya yaitu hanya diri sendiri ya. Kemudian selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain. Tapi di teori kontrolnya yaitu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Seperti yang saya katakan tadi. Jadi berkaitan yang atas baru saya jelaskan dengan yang di bawahnya itu berkaitan. Kemudian ada pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah ini sering kita temui ya. Jika kita saat dibujuk dengan baik ya, tidak menemukan solusi, maka kadang kita melakukan pemaksaan ya. Padahal dalam teori kontrolnya itu bisa dilakukan penyelesaiannya dengan kolaborasi ya, atau melakukan kolaborasi ya dengan teman sejawat dan segala macamnya supaya dapat menciptakan pilihan-pilihan baru dalam penyelesaiannya. Selanjutnya di stimulus respon lagi yaitu model berpikir menang atau kalah. Nah, sedangkan di teori kontrolnya itu model berpikir menang dan menang. Ya, jadi kalau di responnya pasti ada menang dan kalah, dan di teorinya sendiri itu semuanya adalah menang. Ya, oke kita lanjut. Oke, ini kita masuk ke makna disiplin. Kata disiplin sering dihubungkan dengan tata tertib, lalu dan kepatuhan pada peraturan. Disiplin ini ya. Kemudian kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu berbeda ya. Karena tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Itu justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan bila perlu kita tidak digunakan sama sekali. Itu ya. Kemudian di ada penjelasan. Dalam budaya, ya, makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi untuk makna disiplin sini ya berbeda artinya ya dengan hukuman, ya. Oke, ini disiplin menurut Ki Hajar Dewantara. Ya, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Jelas ya, bahwasanya untuk menciptakan sesuatu yang bagus ya, itu pasti dimulai dari hal disiplin. Kemudian disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal ya. Motivasi internal di sini yaitu motivasi dalam diri sendiri yang harus kita gerakkan. Kemudian jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita perlu memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Jika kita tidak mampu ya, itu bisa dengan bantuan teman ya atau keluarga untuk memberikan motivasi eksternal ya dari luar.
Karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Dari penjelasan untuk motivasi eksternalnya. Oke, ini teorinya. Oke, teori motivasi perilaku manusia. Di sini ada saya bagi 3 bagian ya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Akan bertanya, ya, ini contohnya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila tidak melakukan tindakan tersebut. Ini motivasi bersifat eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Karena untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan, motivasi ini bersifat eksternal. Ya, jadi pengakuan, kemudian ada hadiah, itu merupakan sebuah motivasi eksternal ya, atau diberikan dari luar dirinya. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai yang mereka yakini. Kemudian ini motivasi bersifat internal, disiplin positif. Nah, jadi ini dari dalam dirinya. Ya. Oke, selanjutnya ya. Ini yaitu hukuman dan penghargaan. Yang pertama, hukuman. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian hukuman bisa diberikan berupa fisik maupun psikis. Ya, murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Oke ya, kalau psikis Bapak Ibu guru sekalian sudah tahu ya. Kalau contoh hukuman psikis ya, bisa dengan memarahi ya, itu psikis ya. Kemudian kalau di fisiknya yaitu kita menyuruh mereka misalnya lari, push up, itu sebuah bentuk hukuman fisik ya. Kemudian konsekuensinya sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Kemudian umumnya dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahuinya. Sebelumnya konsekuensi yang akan diterima jika ada pelanggaran. Selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Menurut Gons, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Oke, ini masih berkaitan dengan hukum tadi. Dihukum oleh penghargaan. Oke. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan menurunkan kualitas. Selanjutnya penghargaan mematikan kreativitas. Kemudian penghargaan juga bisa menjadi menghukum motivasi dalam diri sendiri, ya, itu imbas dari dihukum oleh penghargaan. Oke, ini keyakinan kelas ya. Oke, sebelum masuk keyakinan kelas kita sedikit hiburan atau ice breaking-nya. Boleh minta tolong ibu bapaknya untuk berdiri. Bantu ya. Ini kita melilekkan sedikit ya, supaya tidak
terlalu tegang nanti. Joget dia. Nah, kawan. Oke, terima kasih banyak. Silakan kembali. Oke. Ya, itu sedikit hiburan atau istilahnya sekarang itu ice breaking namanya, lebih keren ya. Nah, kemudian kita masuk materi. Ya, kita masuk materi selanjutnya yaitu keyakinan kelas ya. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Ini tentang keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas ini berkaitan atau di dalamnya ada namanya itu nilai-nilai kebajikan ya, atau nilai universal namanya. Oke, ini pembentukan keyakinan kelasnya. Yaitu yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak ya daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret ya. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Kemudian pertanyaan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak,
sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan cura pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu-waktu. Ini yaitu urutan dalam pembuatan keyakinan kelas. Oke, ini ya sedikit bagi pengalaman ya tentang saya membuat keyakinan kelas di kelas, yaitu di mana saya melibatkan seluruh warga kelas ya, yaitu semua murid di kelas. Yang pertama itu kami membuat dulu yaitu kalimat negatifnya. Jadi silakan kalimat negatif dalam hal ini seperti menggunakan kata-kata tidak boleh, dilarang, kemudian jangan dan lain sebagainya ya. Di sini saya kemarin menyuruh atau memberikan sebuah kertas kecil kepada anak, yaitu sticky note. Nanti anak menulis tentang kalimat negatifnya dulu atau peraturan kelas yang biasa disebut. Peraturan kelas ini kan sudah ada sebelumnya. Cuman kita refresh lagi, dibuat lagi ya dengan kesepakatan warga kelas ya. Jadi di sini membuat kalimat negatifnya, dikasih sticky note, Anda membuatnya ditulis, kemudian dia nempelnya nanti di papan tulis, kemudian nanti baru dipindahkan di kertas planonya seperti ini bentuknya ya. Di sini ada beberapa kata ya kalimat yang sudah dibuat, seperti tidak boleh keluar masuk, kemudian tidak boleh terlambat, kemudian mengerjakan tugas tepat waktu atau ini sudah masuk ke situ ya. Kemudian tidak boleh berambut panjang, kemudian pakaian tidak sesuai aturan ya, kemudian tidak boleh sepatu berwarna, tidak boleh berkelahi, kemudian tidak boleh membuli, tidak boleh membawa handphone, kemudian tidak boleh makan dan minum di kelas, kemudian tidak boleh ribut ya atau membuat kegaduhan, tidak boleh buang sampah sembarangan. Kemudian yang 13 itu tidak boleh memakai lipstik bagi perempuan ya, ini khusus di sekolah ya, kalau mungkin di luar sekolah beda hal. Kemudian tidak boleh mencontek saat ujian ya. Ini kalimat negatif yang dibuat. Nah, kemudian dari kalimat negatif tadi saya transfer kembali dengan bantuan atau dibagikan ke warga kelas untuk mengubahnya ya. Jadi kembali saya supaya anak berpikir kritis ya, atau mengubah dari kalimat negatif ke kalimat positif. Hasilnya seperti ini, yaitu yang pertama, keluar kelas harus seizin guru, kemudian datang tepat waktu. Yang ketiga, mengerjakan tugas tepat waktu. Selanjutnya, rambut sesuai aturan dan rapi. Kemudian ada pakai seragam sesuai aturan. Kemudian juga ada memakai sepatu sesuai aturan. Selanjutnya saling menghormati dan menghargai. Yang kedelapan, membawa HP sesuai instruksi guru. Kemudian yang kesembilan, makan dan minumnya di jam istirahat. Nah, sudah positif. Kemudian menjaga ketertiban dan kenyamanan kelas. Ini perubahan dari negatifnya itu ribut tadi. Kemudian yang kedua, penampilan sesuai dengan aturan. Dan yang 13, mengerjakan soal dengan jujur. Jadi dari dalam ulangan ya. Oke, kemudian dari negatif kemudian pindah ke positif, dan ini menjadi keyakinan kelasnya yang berlandaskan dengan nilai-nilai kebajikan. Oke, yang pertama itu keluar kelas harus seizin guru. Kemudian disiplin waktu. Nah, disiplin waktu sini berkenaan dengan tepat waktu masuk, kemudian mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga itu pemakaian rapi sesuai aturan sekolah. Kemudian saling menghormati dan menghargai. Nah, di sini pelaksanaannya di kelas
bisa seperti kalau ada temannya lagi berbicara atau gurunya lagi menjelaskan, maka siswanya atau muridnya mendengarkan. Dan jika ada salah satu temannya berpendapat dalam diskusi, maka yang lain juga mendengarkan dan melihat. Kemudian membawa HP sesuai dengan diskusi, ya. Kemudian menjaga kebersihan, ketertiban dan kenyamanan. Ya, ini tadi berkenaan dengan ibu tadi, kemudian kebersihan berkenaan dengan sampah-sampah yang ada di sekelilingnya, ya. Karena akan berkaitan dengan kenyamanan nantinya. Selanjutnya jujur dan bertanggung jawab. Nah, inilah keyakinan kelas yang pernah saya buat di kelas, ya. Mulai dari kalimat negatif, kemudian berubah jadi kalimat positif, dan terakhirnya menjadi keyakinan kelas. Namun, ya, keyakinan kelas ini harus dipantau sewaktu-waktu atau setiap hari. Misalnya ini dilakukan di semester 1. Nanti pada saat di semester 2 ini bisa ada sedikit perubahan atau tambahan atau pergeseran, ya. Jadi untuk keyakinan kelas ini tidak baku, ya, untuk selamanya. Jadi kita juga menyesuaikan kan apa yang juga yang dibuat dengan warga sekolah, warga kelas maksudnya. Karena nanti kan juga kita ada istilahnya yaitu berpihak pada murid. Salah satunya seperti ini, ya, kita membuat keyakinan kelas dengan melibatkan warga kelas, ya. Oke, kemudian masuk ke 5 kebutuhan dasar manusia. Oke, sebelum ke sini mengenai dengan keyakinan kelas, gimana, apakah Bapak Ibu sudah melakukannya di kelas atau sama seperti saya? Ada yang sama. Alhamdulillah, karena ada yang sama. Apakah ada yang selama ini berbeda? Boleh, silakan. Kalau ada yang mau berpendapat, tidak masalah. Sudah sama semua, Pak. Sudah sama semua, iya. Berarti mantap. Oke. Oke, selanjutnya kita ke 5 kebutuhan dasar manusia. Oke, di sebelah kiri itu ada diagramnya, ya, atau gambarnya. Yang pertama yaitu dibutuhkan kebutuhan bertahan hidup, ya. Kebutuhan bertahan hidup di sini ya bisa dengan makan segininya, ya. Kemudian kasih sayang dan rasa ingin diterima, ya. Kalau biasanya siswa melakukan hal-hal yang agak nyeleneh, ya, itu tujuannya dia menginginkan kasih sayang, ya. Kemudian kebebasan. Nah, ini, ya, kebebasannya yaitu ya kadang sering ribut, ya. Kemudian keinginannya harus dituruti, misalnya kondisi belajar dari luar sedang tidak memungkinkan, dia pengennya di luar, seperti itu, ya. Kemudian penguasaan, ya, dan 5 kesenangan, karena kebebasan dan kesenangan ini tadi berkaitan. Oke, ada 5. Oke, ini contoh 5 kebutuhan hidup. Untuk kebebasan contohnya seperti ini. Aku bosan belajar mewarnai tulis di dalam kelas, ya. Ini, ya, kebebasannya. Jadi bosan dia di kelas, berarti dia mintanya di luar kelas. Padahal hal tersebut sedang tidak memungkinkan, misalnya. Kemudian di bagian kesenangnya, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan enggak seru juga. Enggak seru jadinya. Oke, ya. Jadi intinya dia kesenangannya yaitu jika ada yang sedang menjelaskan, seperti guru menjelaskan, anaknya sibuk sendiri, ya. Jika dia main game atau apa, kemudian berbicara dengan temannya. Bisa juga tadi, ya, itu dia bersenandung atau bernyanyi sendiri kadang, ya, sampai mengganggu kegiatan belajarnya. Oke, kemudian ini contoh yang cinta dan kasih sayang. Ibuku tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru, ya. Ini biasanya di siswa SD atau SMP, ya, yang ini, atau SMA juga ada, ya. Dimana keinginan dia selalu diperhatikan, ya. Walaupun dibuatnya itu hal baik maupun hal buruk, ya. Dia selalu ingin diperhatikan, selalu ingin ditanya apa saja kegiatannya yang dia lakukan, seperti itu, ya.
Nah, ini 5 posisi kontrol. Yang pertama ada penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian ada teman, kemudian pemantau, dan yang terakhir yaitu manajer. Oke, ini ada sedikit video tentang 5 posisi kontrol, boleh didengarkan nantinya. Oke, sebentar supaya kedengaran. Bahagia ibu dan bapak guru hebat dalam penerapan disiplin positif. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 positif kontrol. 5 positif kontrol dalam institusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 positif kontrol dengan gaya proses dan contoh penerapan. Posisi kontrol adalah 1. Posisi 2. Posisi membuat masalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi memantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami tentang posisi tersebut, mari kita saksikan kasus menarik dan pelanggaran sekolah dan melihat bagaimana melihat posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Oke, ini posisi pertamanya yaitu sebagai posisi penghukum. Ini ada video singkatnya, silakan disimak dan diperhatikan Bapak Ibu sekalian. Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Udah kamu kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus bermasalah? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Mas, pergi sana ke lapangan basket. Kenapa mau ketinggalan? Kamu kabar ketinggalan? Ambil. Oke, itu di video pertama ya, yang dimana berkaitan dengan posisi penghukum ya. Tadi dikatakan bahwasanya penghukum itu secara langsung caranya itu dengan memarahi, membentak-bentak, menunjuk-nunjuk dan lain sebagainya. Kemudian jika kita melakukan hal tersebut maka jelas ada dampaknya nantinya dari murid ke kita ya, yaitu tadi disampaikan juga di dalam video bahwasannya muridnya menjadi mendendam
atau tidak menyukai dengan gurunya dan tidak menyukai juga mata pelajarannya. Ya, itu di posisi penghukum ya. Ini selanjutnya ada video lagi. Ya, tentang buat merasa bersalah. Suka kan salah. Kamu kenapa telat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ketemu bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Tuh, gimana ini? Maaf Bu. Loh, Naren. Kamu suka ya kalau ibu ketemu bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ketemu bapak kepala sekolah. Anak cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi Oke, ini sedikit penjelasannya. bicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang terjaga, memandang dulu dirinya sendiri, merasa tidak diharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengajar membuat rasa bersalah, akan mengganggu rasa bersalah. Oke, kemudian ini dampaknya. Oke ya, itu tadi video kedua tentang posisi membuat merasa bersalahnya, yaitu dengan berkata lembut, namun tetap tujuannya yaitu menyenangkan murid ya. Kemudian itu tadi ada juga dampaknya ya, yang dilihatkan ya darinya. Oke, kemudian ini yang ketiga yaitu posisi teman. Masih dengan video yang sama, namun dengan tanggapan yang berbeda. Wah, selamat pagi ya sayang. Iya Bu. Saya memang malam banget tadi. Jadi selainnya bukan kerja Bu. Nanti lain kali larinya lebih cepat lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Ibu, kan? Salah Bu. Ya sudah sana sekolah. Beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Oke, ini contoh sebagai posisi teman ya. Ini penjelasannya. Ini suara nama. Oke. Maka ada faktor ketergantungan dari diri pada orang itu. Di sini guru absennya sehingga di lain waktu murid bisa bergerak. Namun hanya kepada orang itu saja. Oke, itu dampaknya tadi ya. Kemudian ini yang keempat, posisi pemantau atau monitor ya. Kembali dengan video yang sama, namun dengan ini yang berbeda ya. Posisi dari gurunya. Kesiannya Pak.
Dipanggil terus ya Pak di video ini sudah 4 kali. Iya betul. Sekarang sudah jam 20. Kalian sudah tahu konsekuensinya. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya ya. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas. Jangan buat tambahan ketinggalan kamu ya. Ini baik, ini posisi pematanya dan ini penjelasannya. Berdasarkan peraturan dan konsekuensi, seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Itu dampaknya ya. Jelaskan juga. Kemudian ini ya posisi kelimanya yaitu manager. Masih video yang sama dipanggil lagi ngarennya, namun dengan posisi kontrol yang berbeda. Selamat pagi kalian. Aku saya lambat. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7. Jadi sekarang bagaimana ini kalian? Aku saya lupa soal sekolah. Baiklah, keyakinan sekolah yang mana yang kamu gunakan? Hari ini dan orang lain tidak Bu. Jadi, apakah kalian meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Ya Bu, saya meyakininya. Apakah kalian bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau kalian lupa menyewa alat di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mau diingatkan kalian adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan kalian? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi kalian akan setel alarm bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan kalian agar tidak kehilangan tahun lagi. Tidak ada Bu. Baik kalian, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas lagi. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid-murid bersikap yang positif, yaitu murid yang aktif, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat merefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat setelah mengamati adegan 5 posisi kontrol tadi. Kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik guru? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap guru. Pada posisi inilah guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada guru yang memerdekakan guru. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah sampai pada posisi seorang manajer. Namun tujuan kita pasti ingin menciptakan guru yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak. Hebat.
Oke, itu tadi penjelasan tentang 5 posisi kontrol ya. Ada pembuat rasa bersalah, ada penghukum, kemudian ada tadi teman, ya, kemudian ada pemantau, dan ada yang terakhir sebagai manajer, ya. Sedikit saya menanyakan kepada Bapak Ibu sekalian, dari 5 ke posisi kontrol tadi, apakah ada salah satunya sudah dilaksanakan atau 5-5-nya dilaksanakan atau salah satunya belum dilaksanakan? Dari 5 tadi. Happy penghukum. Happy penghukum. Oke ya, kalau seperti kami ya di dalam pendidikan CGP ya, calon guru penggerak, itu kami diberikan masukan atau saran bahwasanya di bagian pertama ya, pertama dan kedua itu ditinggalkan, ya, tidak digunakan kembali, seperti itu, ya, itu ya. Jadi yang masih bisa digunakan yaitu 3 lagi sisanya, yaitu sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Namun yang terbaiknya yaitu sebagai manajer, ya, tadi sudah ada penjelasannya. Bahwasannya ya menanyakan dan nantinya juga siswa sendiri atau murid sendiri yang memberikan solusi terhadap dirinya atau terhadap masalah yang dibuatnya, seperti itu ya. Nah, kemudian kita masuk ke segitiga restitusi, ya, dimana sini sudah kirinya itu gambarnya atau diagramnya. Kemudian itu dia ada 3 bagian dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan rasa bersalah. Dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan kelas. Oke, yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yaitu untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Oke, ini cara mengatakan kalimat-kalimatnya, ya. Cara mengatakan kalimat-kalimat ini, ya. Yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa, ya. Kemudian tidak semua manusia yang sempurna atau tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, ya. Ini bagian penstabilan identitas atau menenangkan anaknya. Kemudian kita bisa menyelesaikannya, ya. Kemudian Bapak Ibu tidak terkait mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan. Ini di bagian Bapak Ibunya, ya, tujuannya, ya, bukan menyalahkan tapi mencari solusi. Kemudian kamu berhak merasa begitu, ya. Kemudian yang terakhirnya, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik untuk dirimu sendiri, ya. Ini cara mengatakan kalimat-kalimat di menstabilkan identitas, ya. Oke, kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat guru. Namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi dan memvalidasi kebutuhan mereka. Contohnya, yang pertama, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kemudian, maaf saya ulangi lagi, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, ya. Kemudian yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa hal tersebut dilakukan. Kemudian yang ketiga, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Oke, kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan, ya.
Pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas. Nah, balik lagi keyakinan kelas atau disiplin kelas tadi, keyakinan kelas ya, atau keluarga. Atau keluarga. Yang pertama pertanyaannya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Kemudian apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Nah, yang terakhir, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ini bentuk-bentuk pertanyaan menanyakan keyakinan ya. Oke, ini sedikit video lagi ya tentang penerapan segitiga restitusi. Oke, ini contohnya ya, penerapan segitiga restitusi dengan posisi kontrol manager. Itu pertama tadi menstabilkan identitas ya. Oke, ini masuk ke validasi tindakan yang salah. Oke, selanjutnya bapak gurunya atau gurunya kembali ke menanyakan keyakinan kelas ya.
Oke, ini penjelasannya. Oke, ini pembahasannya ya Bapak Ibu sekalian ya. Itu sisi satu, menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kemudian berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Kemudian yang ketiga, jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Oke, dalam hal ini kita bisa mengajukan pertanyaan di dalamnya, yaitu membuat kesalahan sesuatu yang wajar. Kemudian manusia tidak ada yang sempurna. Kemudian yang ketiga, kita bisa memperbaiki masalah ini. Dan keempat, saya tidak menanyakan kesalahannya, tetap fokus memperbaiki masalah ini. Dan yang kelima, ya, apakah saat ini kamu tenang menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Itu ajuan pertanyaan yang bisa dilakukan. Kemudian kita masuk yang sisi keduanya, yaitu validasi tindakan yang salah. Yang pertama, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Yang kedua, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Ya, kita mulai agak proaktif pada mereka. Ya. Kemudian yang ketiga, yaitu mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Gitu ya. Kemudian yang keempat, pertanyaan-pertanyaan disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan murid tersebut. Nah, ini contoh ajuan pertanyaannya. Yang pertama, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. Yang kedua, kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. Yang ketiga, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Yang keempat, mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Ya, ini contoh ajuan pertanyaannya. Kemudian ini yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Di dalamnya yaitu teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intensif, ya. Kemudian yang kedua, saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Ya. Kesalahannya dikaitkan dengan keyakinan yang sudah dibuatnya di kelas. Oke, kemudian ajuan pertanyaannya, ya, yang bisa kita lakukan kepada murid. Yang pertama, sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? Seperti itu. Kemudian yang kedua, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, ya. Yang ketiga, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? Ini kita buat pertanyaan kepada muridnya. Keempat, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, itu contohnya. Maaf ya, mungkin sedikit kurang kedengaran ya, tapi di situ jelas tulisannya ya. Bahasa hal yang perhatikan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan yang telah disepakatinya.
ada kesediaan ya. Oke ya, itu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. Kemudian yang kedua, kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Kemudian yang ketiga, pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Keempat, perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan ya. Kemudian yang kelima, perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai berperilaku usaha untuk memperbaiki masalah. Itu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam segitiga restitusi. Oke, jika masalahnya ringan, ya dijelaskan tadi bahwasanya kita tidak perlu menuruti rentetannya dari awal, namun bisa langsung ke bagian terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Ya, jadi kita melihat lagi masalah yang dihadapi dengan muridnya, ya. Oke, ini segitiga restitusi diharapkan. Yang pertama, murid menjadi lebih kuat secara pribadi, membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri. Murid semakin percaya diri. Itu ya. Oke, ini videonya tadi sudah selesai mengenai restitusi. Kemudian ini yaitu video penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan. Ini pengalaman saya ya, yang saya buat ya. Contoh segitiga restitusi yang saya buat. Oke, ya itu tadi. Ya, itu pengalaman saya dalam penerapan segitiga restitusi, di mana masalah yang dihadapi oleh siswa tadi yaitu tidak pengumpulan tugas, namun dari dirinya sendiri, yaitu dia selalu tidurnya malam akibat bermain games ya. Jadi ditanyakan kenapa, kemudian divalidasi dan terakhir dibalikan menanyakan keyakinan kelas, dan solusinya itu murid sendiri yang melakukannya. Kemudian ini refleksi. Oke, saya mau refleksi sedikit ya tentang
Oke, pesannya yaitu perasaan saya saat ini adalah ini ditujukan refleksi untuk Bapak Ibu sekalian tentang penyampaian budaya positif hari ini. Silakan Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikan tentang perasaannya hari ini dalam pengimbasan budaya positif. Oke, silakan Ibu Dona. Terima kasih. Jadi perasaan saya saat ini sangat senang dan saya mendapatkan ilmu baru, terutama tadi mempelajari tentang kontrol, 5 kontrol tadi saya juga baru tahu. Kemudian saya juga mendapatkan ilmu tentang segitiga restitusi dan bagaimana prakteknya yang Bapak contohkan tadi. Terima kasih Bapak, ilmunya sangat bermanfaat untuk kami di sini. Oke, terima kasih Ibu Dona. Kita beri aplaus buat Ibu Dona. Kita beri tepuk tangan. Ya. Oke, seperti itu ya tepuk lingkaran yang kami dapat. Oke, selanjutnya setelah mengikuti materi pengibasan hari ini, saya jadi paham bahwa silakan kalau ada Bapak Ibu yang lain mau menyampaikan tentang pendapatnya setelah mengikuti materi hari ini. Silakan. Oke, boleh. Mohon dibantu. Oke, silakan Ibu Happy apa Ibu Ana? Enggak apa-apa. Itu masih ada satu lagi nantinya. Ya, Ibu Happy ya. Ya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mengikuti materi penimbasan hari ini, saya menjadi lebih paham bahwa sebagai seorang guru, posisi kontrol yang sebagai penghukum dan sebagai pembuat rasa bersalah itu kalau bisa dikurangi, kalau bisa ditiadakan. Tetapi saya selaku guru yang sudah begitu lama berkecimpung di dunia pendidikan ini, kalau bisa nantinya para calon guru penggerak boleh menyampaikan kepada fasilitatornya atau yang lebih tinggi lagi bahwa untuk berperan sebagai guru, sebagai manajer, rasanya kalau saya tarik kesimpulan tadi itu bisa dilakukan terhadap anak-anak yang memang anak yang melakukan kesalahan itu baru sekali, atau memang anak yang memang tipikal yang memang bisa terkontrol seperti itu. Dia langsung bisa berubah untuk ke depannya. Tetapi kalau anak-anak yang memang sulit terkontrol dari rumah, begitu rasanya ya itu tadi perlu kerjasama yang baik antara guru, siswanya dan orang tua di rumah seperti itu. Kemudian tadi yang saya belum dapat juga mungkin atau belum tersampaikan atau ini di saat siswa itu seperti tadi kita berperan sebagai manajer, misalnya tadi anak menghidupkan alarm, kemudian dikontrol oleh kakaknya, kemudian ibunya. Semisal kita kan ambil yang sisi negatifnya. Nah, semisal itu tidak terjadi besoknya, semisal dia kembali terlambat. Nah, apa yang peran kita sebagai manajer yang dilakukan? Mungkin itu yang perlu kita bangun untuk ke depan. Tapi atau itu nanti masuk ke dalam target selanjutnya kemungkinannya. Jadi mungkin itu saja kepemahaman saya. Mungkin kita di sini memang perlu banyak belajar agar kita bisa melahirkan generasi cerdas yang jauh lebih cerdas. Jadi mungkin itulah dampak dari mengikuti guru penggerak. Kita sebagai guru benar-benar, jadi kami yang mendapat penimbasan juga mendapat ilmu yang luar biasa. Terima kasih atas ilmu yang diberikan. Oke, terima kasih ya. Oke, satu lagi boleh, silakan Ibu Ana tentang perasaan hari ini, setelah itu mengikuti ini gimana dan target kedepannya apa, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan. Tadi mungkin sudah uzur gitu ya. Yang disampaikan dari Bu Desmi dan Pak Bayu, inti masalahnya memang sudah ditegakkan oleh semua. Mungkin tujuannya untuk jadi mengingatkan mau berpensi
semuanya bisa kita terapkan sesuai dengan usaha yang anak lakukan. Karena anak itu punya karakter yang berbeda. Ada anak yang akan mengerti ketika dia kita jadikan sahabat. Ada anak yang kita pantau hanya dengan senyuman saja, oh kalau saya salah. Tapi ada yang kita senyumi, kita senang dengan apa yang dia lakukan. Jadi untuk menerapkan positif kontrol perlu kita memahami karakter siswa dengan kesalahan apa yang dia lakukan. Begitu juga sebagai penghukum. Ada kalanya anak itu memang harus dihukum karakter anaknya. Memang kalau kita menghukum dengan cara marah, dia dendam. Tapi kalau kita hukum dia dengan tujuan yang lebih dipahami siswa, dia juga tidak akan dendam kepada kita. Ada kalanya anak itu harus dihukum. Ada kalanya. Kalau tadi katakan bahwa jangan sampai kita mencari hukum dan sebagainya. Ada kalanya, ada saatnya. Nah, mungkin target selanjutnya mungkin setiap Senin saya lihat ini, ya. Setiap Senin itu selalu saja anak terlambat. Bahkan orang-orangnya itu juga yang terlambat. Nah, mungkin di sini coba kita terapkan di sini posisi yang bagaimana sehingga kita tidak menemukan lagi siswa terlambat pada dalam acara. Itu mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beli aplaus dulu ya untuk ibu-ibu dan bapak-bapak hebat hari ini ya. Dan kita memberikan refleksinya terhadap materi pengibasan hari ini ya, budaya positif pada saya. Terima kasih banyak atas segala masukannya Bu. Mungkin nanti saya akan sampaikan kepada PP atau fasilitator kami tentang hal ini nantinya bagaimana sebaiknya ya. Walaupun sedikit kami diajarkan kembali ke yang jadi patokannya yaitu kodrat alam dan kodrat zamannya itu ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas kesempatannya hari ini ya. Balik lagi mudah-mudahan semuanya bermanfaat untuk hari ini, bisa menjadi pembelajaran dan bisa diterapkan seluruhnya nantinya di kelas dalam pembelajaran. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah tadi penyampaian dari Bapak Bayu Sugara SPD. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada acara diseminasi calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024 ini. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon Bapak Ibu berdiri. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Doa mulai. Doa susun. Kalau sekarang kan lebih modern, ya sudah ada keynote, ya. Kalau dulu kan langsung aja disebutkan. Oke, nanti masing-masing orang dapat satu, ya. Di situ silakan dituliskan untuk kesepakatan kelas kita. Setiap orang cukup buat satu aja kesepakatan kelasnya dengan kata-kata positif, ya. Jadi
misalnya contohnya tepat waktu, kemudian tanggung jawab, saling menghormati, saling menghargai. Jelas kata-katanya tidak ada menggunakan kata tidak, dilarang, dan lain sebagainya. Ya. Buat aja sebuah pernyataan aja di waktu tempat mengumpulkan tugas seperti itu ya. Silakan. Nanti sudah selesai nanti tempel di sini ya. Tempel di sini. Tempel proyeknya yang bagus. Oke, minta satu orang silakan ke depan untuk membacakannya. Ada yang bersedia? Ada kebantuannya satu orang membacakan hasil kesepakatan yang sudah dibuat. Nanti kita akan rekap. Ya. Saya seluruh terima kasih. Baca keseluruhannya satu sampai ya. Oke, sudah siap? Nah, silakan dibaca. Menghargai satu sama lain, mengerjakan PR di rumah. Oke, Nah, D. Datang harus tepat waktu. Mungkin sama saling menghargai ya. Oke, lanjut. Mengerjakan PR di rumah. Oke, terus Disiplin. oke, disiplin. Kemudian lanjut. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Oke. Tugas dikumpul tepat waktu. Tugas dikumpul tepat waktu.
bertanggung jawab. Oke, bertanggung jawab. Lanjut. Gak apa, baca aja dulu, nanti Pak bilang. Berperilaku dalam mengerjakan tugas baik. Terus baca aja, pokoknya baca. Kamu baca, Pak yang bilang. Saling menghormati dan menghargai. Oh, baca aja seluruhnya. Laksanakan piket sesuai jadwal masing-masing. Gitu. Saling menghargai sama teman. Ya. Disiplin, bertanggung jawab tepat waktu. Oke, selanjutnya ya, tepat waktu. Oke, berarti hadir tepat waktu ya. Hadir tepat waktu. Oke, lanjut. Bertata krama. Ya. Baca ya semuanya. Disiplin seperti datang tepat waktu. Jika menghindar sesuatu dikembalikan. Saling menghargai satu sama lain. Ini Pak Samuel, Kamu galau? Oh, oke ya. Kita dulu. Terima kasih. Oke ya. Ini dari anak sekalian ya. Jadi ada saling menghargai ya. Baik itu sesama. Sama maksudnya di sini sesama Anda ya di kelas, sama teman maupun dengan guru yang lagi mengajar. Oke ya. Contohnya seperti apa? Ya memperhatikan ya. Berarti di sini ada fokus dalam belajar. Ya, ada fokus dalam belajar. Jadi kalau guru sedang menerangkan, maka Anda fokus memperhatikan. Gitu ya. Selanjutnya disiplin. Yaitu tadi banyak ya, perhatikan, kemudian tepat waktu, itu sudah masuk. Kemudian, nah ini tugas ya, pengumpulan tugas kalau sudah ditetapkan tanggalnya, jamnya, segera harus dikumpulkan ya. Jadi harus tepat waktu. Kemudian bertanggung jawab. Tanggung jawab jika guru sedang tidak bisa hadir atau berhalangan atau lagi ada tamu, maka pada saat Anda diberikan tugas, tanggung jawabnya harus dikerjakan. Ya, jangan nanti mungkin harus dikerjakan. Ya, tuh. Selanjutnya hadir tepat waktu. Tidak boleh telat tadi, ya. Kalau hadir tepat waktu berarti tidak boleh telat, ya. Kemudian tadi fokus. Yang 7, menggunakan pakaian olahraga atau seragam olahraga sekolah ya yang warna hijau. Oke. Tujuannya supaya sama. Diharapkan pakai satu setel dengan celananya, tapi kalau memang celananya sudah tidak tahu kemana, gunakan celana yang berwarna gelap. Tapi training ya, bukan celana dasar. Nah, kalau celana dasar kondangan ya. Tetap training tapi warnanya gelap. Oke ya. Oke, mungkin ini ya kalau untuk kesepakatan kelas atau kesepakatan dalam kita belajar PJOK. Mungkin nanti di mampu-mampu lain juga ada khusus nantinya untuk kesepakatannya, walaupun ada yang sama dan ada yang berbeda ya. Kemudian mungkin tambahan ya, menggunakan handphone hanya pada saat dibutuhkan pembelajaran ya, selebihnya disimpan. Oke ya. Jadi kalau memang pada saat PJOK membutuhkan pembelajarannya menggunakan handphone, misalnya mengukur
atau mencari apa, maka diperbolehkan menggunakannya. Selebihnya kalau tidak, ya berarti disimpan. Ya, itu ya. Dan penggunaannya juga menyesuaikan dengan mapa-mapa lain. Kalau tidak ada tetap disimpan, ya. Oke, itu ya batas itu. Ya, sepakat untuk yang ini? Sepakat ya? Untuk pelanggaran gimana nantinya? Apakah kita menggunakan saksi? Pak Rasa tidak ya? Tidak usah menggunakan saksi. Yang jelas tolong dipahami ini, ya, dipahami, dilaksanakan. Semuanya akan bisa dan terbiasa kalau mau melaksanakannya. Oke ya? Oke. Kita tutup untuk kesepakatan masyarakat.